selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk belajar pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Erina Maulid Fatin dengan NPM 0211240559, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Pakuan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Jangan Asal Chat, Etika Komunikasi Digital. Saya mengangkat topik ini karena saya melihat bahwa di kehidupan mahasiswa saat ini hampir semua komunikasi dilakukan secara digital, yaitu melalui chat, email, dan sosial media lainnya. Namun seringkali kita terjadi kesalahpahaman hanya karena gaya penulisan pesan yang kurang sopan dan tidak sesuai konteks. Padahal hal sederhana seperti cara mengetik, memberi salam, atau memilih kata bisa mencerminkan kepribadian dan sikap kita sebagai individu yang berpendidikan. Dari situlah saya ingin mengajak kita semua untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam berkomunikasi digital. Karena setiap chat menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Di sini ada fenomena komunikasi digital. Sekarang hampir semua aktivitas pindah ke layar. Kalau dulu kita berbicara langsung, jadi ada ekspresi wajah, ada nada suara, dan ada senyuman yang bisa membuat pesan terasa hangat. Tapi sekarang kita hanya bisa melihat teks di layar, tidak ada nada dan tidak ada ekspresi. Akibatnya pesan yang sebenarnya bisa saja disalahartikan jadi dingin, bahkan kasar. Misalnya kata oke bisa dianggap ramah oleh satu orang yang mungkin lagi bahagia, tetapi bisa juga dianggap jutek oleh orang lain yang sedang emosi. Inilah tantangan komunikasi digital. Teks tidak selalu bisa menyampaikan emosi dan niat dengan jelas. Maka dari itu, etika digital jadi yang sangat penting. Lalu ada masalah yang sering terjadi. Di sini masalah dalam komunikasi digital seringkali muncul bukan karena isi pesannya, tapi cara kita menyampaikannya. Kurang sopan sedikit saja bisa memicu salah paham, bahkan bisa memicu konflik. Contohnya, tidak pakai salam tetapi langsung ke inti pesan, atau menggunakan nada perintah tanpa kata tolong dan terima kasih. Padahal kalau diketik dengan empati dan sopan, hasilnya bisa beda jauh berbeda. Satu chat bisa mempererat hubungan, tapi satu chat juga bisa merusak hubungan. Lalu, mengapa etika digital itu penting? Etika digital bukan cuma soal sopan santun, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan hubungan baik di dalam dunia maya. Bayangkan, segitiga nilai. Di satu sisi ada etika, di sisi lain ada kepercayaan, dan di puncaknya ada hubungan baik. Kalau satu sisi hilang, segitiganya roboh. Tanpa etika, kepercayaan mudah runtuh. Sebaliknya, dengan etika kita bisa membangun citra diri positif yang dihormati di dunia digital, baik di lingkungan kampus, kerja, maupun dunia media sosial. Lalu ada prinsip dasar etika digital. Prinsip dasar etika digital yaitu gunakan salam pembuka dan penutup untuk mengirim pesan, yaitu bikin pesan terasa lebih ramah dan sopan. Yang kedua, gunakan bahasa yang santun, hindari singkatan kasar atau nada perintah. Dan yang ketiga ada kirim pesan di waktu yang tepat. Jadi hormati waktu dan privasi orang lain. Jangan kirim pesan pada saat malam hari. Di sini ada studi kasus contoh nyata etika chat di dunia kampus. Situasinya, seorang mahasiswa ingin menanyakan tugas ke dosen, tapi cara penyampaiannya berbeda antara sopan dan tidak sopan. Yang tidak sopan itu contohnya, Pak, tugasnya dikumpul kapan sih? Tapi kalau misalkan yang sopan, itu kita harus ada ucapan selamat siang atau selamat pagi dan mohon izin bertanya. Lalu diakhiri dengan kata terima kasih. Lalu ada dampak jika etika diabaikan. Yang pertama itu citra diri menurun. Orang menilai lewat gaya menulis. Yang kedua, kepercayaan hilang, terutama di dunia kerja dan akademik. Dan yang ketiga, hubungan sosial rusak. Jadi salah paham bisa jadi konflik besar. Semua itu bisa berawal hanya dari satu pesan yang dikirim tanpa pikir panjang. Jadi sebelum mengetik, pikirkan dulu dampaknya. Di sini juga ada manfaat menjaga etika digital. Sebaliknya, kalau kita menjaga etika dalam berkomunikasi digital, manfaatnya ada banyak.
yaitu etika kita dihargai dan dihormati, terus hubungan lebih harmonis. Yang ketiga, reputasi meningkat di sekolah, di kampus, ataupun di lingkungan yang lainnya. Etika yang baik adalah investasi jangka panjang, karena orang akan selalu mengingat bagaimana kita berperilaku, bukan sekadar apa yang kita katakan. Di sini ada tips buat ngirim pesan. Sebelum mengirim pesan, yang pertama itu baca ulang dulu sebelum kirim, karena satu kata bisa ubah makna semuanya. Yang kedua itu ada tunda pesan saat emosi, karena hanya kata yang keluar saat marah itu sering banget disesali. Yang ketiga ada pisahkan urusan pribadi dan publik. Jangan curhat urusan cita-citaan di grup kerja. Lalu yang terakhir dapat disimpulkan, jadi akhirnya pesan utama dari pidato ini yaitu etika digital adalah bentuk sopan santun di era modern. Teknologi boleh berubah cepat, tapi nilai kesopanan dan rasa hormat tidak akan pernah usang. Jadi jangan asal chat, karena dari cara kita mengetik orang bisa menilai siapa kita sebenarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.